terindikasi 1.000 orang anggota DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota yang terindikasi bermain judol. Kita juga meminta ya dari Komisi 3 rekening yang telah diberikan oleh PPATK yang terindikasi judol, terorisme, narkoba kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk diberikan kepada Komisi 3, di mana nanti kami akan melakukan pengawasan apakah rekening ini sudah diblokir atau tidak, dan apakah juga isi bicara isi kan duitnya ini masih utuh pada saat sebelum diblokir atau setelah diblokir hilang itu uang. Ini sangat penting karena jumlahnya dari judul saja dari tahun 2017 sampai 2024 kuartal pertama sudah 500 triliun. Belum narkoba, belum misalnya pendanaan terorisme, belum lagi negara-negara donor ya, dalam hari ini NGO di luar negeri yang memberi bantuan kepada NGO di Indonesia ataupun perorangan yang pengirimannya tidak sesuai dengan prosedur undang-undang di Indonesia, itu diblokir juga di bank ya, berdasarkan analisa dari PPATK. Bang, tapi ini ada laporan berbeda yang masuk ke MKD. Kalau di MKD hanya 2 orang anggota DPR yang terindikasi bermain judol, dan sementara saya belum tahu tuh lainnya adalah pegawai di DPR. Oh, saya belum tahu tuh. Belum tahu. Karena penyampaian pimpinan PPATK waktu itu 1.000 orang DPR, anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI kan gitu. Nah, apa setelah di klaster ternyata 2 orang, ya saya berharap sih jangan banyak-banyak gitu. Ya, ngapain sih kasino ada di Singapura dia main judol begitu. Iya, itu ya. Nah, ini tadi di dalam rapat disebut Komisi 6 rapat BNI, anggota minta BNI jika ada anggota DPR yang terlibat pembukaan rekening untuk judol, minta disampaikan ke publik. Nah, kalau nanti ketika sudah disampaikan itu apa tindakannya kira-kira kalau ketahuan? Ini loh, apakah BNI boleh menyampaikan atau tidak? Kan ada aturannya. Kalau tidak ada, BNI bisa digugat. Ya, ini kan bicara negara hukum kan gitu. Tapi kalau ada dan memang dibolehkan, saya kira untuk menciptakan transparansi atas soal judol yang udah sangat masif ya, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tidak mengenal kelas, tidak mengenal status sosial, ya memang semuanya harus transparan. Bank transparan, PPATK transparan, aparat penegak hukum transparan. Juga sanksi yang diberikan oleh undang-undang. Karena jelas di KUHP judi itu di Indonesia dalam bentuk apapun itu adalah tindak pidana. Jadi tidak ada cerita lagi, makanya di Indonesia ini tidak ada judi yang dilegalkan. Dalam waktu dekat ada pemanggilan terhadap PPATK untuk mensinkronkan antara yang dilaporkan ke MKD dan juga yang disampaikan di rapat Komisi 3. Ya kita akan ngejar terus. Ya karena hasil kesimpulan rapat itu kan begitu, agar PPATK menyerahkan data-data yang sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Itulah fungsi pengawasan yang Komisi 3 lakukan, agar judol yang dana-dana rekeningnya sudah diblokir ini bukan hanya sekedar wacana, tapi memang benar-benar dibuktikan dengan data yang update. Oh, rekening A dananya sekian rupiah, apakah masih ada atau tidak, ini yang harus selalu kita awasi. Jadi dari data-data itu identitasnya akan diungkap ya Pak? Bisa saja nanti keberlanjutan itu. Yang jelas yang ingin dilakukan oleh Komisi 3 yang paling pertama adalah menyelamatkan uang itu, yang nanti kita minta supaya itu dirampas untuk kepentingan negara. Berarti prosesnya adalah di pengadilan. Nah, kita tidak ingin pada saat itu mau dirampas untuk kepentingan negara, dananya sudah hilang. Itu bisa terjadi gitu. Kalau soal ini Bang, yang PPATK laporan ke APH itu udah
ketahuan nggak berapa yang ditindaklanjuti? Soalnya waktu itu kan Bang Santoso minta. Nanya, belum, karena datanya mereka belum kasih. Belum kasih sampai Iya, sekarang. nah, Siap. kita minta supaya bisa diberikan. Baik Siap. Bang.